Washington DC di tengah angin yang setengah badai ini. Kami kembali menjumpai Anda, saya Patsy Widakuswara. Dan saya Supriyono, dan sekarang di tengah-tengah badai angin seperti ini di daerah Indiana sana, Pat. Sekarang menjadi pusat kontroversi nasional. Badai. Di sana? Ini badai kombinasi antara politik, ideologis, dan perang budaya. Wah, mengerikan. Jadi ada sebuah undang-undang namanya Undang-Undang Kebebasan Beragama yang menjadi sumber kontroversi. Namanya bagus, sepertinya itu kan suatu hal yang penting ya, melindungi kebebasan beragama. Itu sudah hak universal dan juga dalam Undang-Undang Dasar Amerika sudah dijamin. Kenapa menjadi sumber kontroversi coba? Karena ternyata kebebasan beragama tersebut menindas atau dicurigai, dikhawatirkan menindas kebebasan satu kelompok tertentu untuk hidup bebas dari diskriminasi. Oh, jadi ada yang mengkritik bahwa ini sebagai kedok aja ini kebebasan beragama untuk sebetulnya gini. Jadi ada satu bagian dari Undang-Undang Kebebasan Beragama tersebut yang memungkinkan pemilik usaha untuk menolak memberikan layanan kepada satu kelompok tertentu yang dianggap melanggar kepercayaan agamanya, misalnya kaum homoseksual. Katakan begini, misalnya saya pengusaha catering, terus Supri homoseksual mau menikah dengan pasanganmu, terus pesan sama aku bisa bilang, oh saya tidak nyaman, saya tidak mau melayanimu. Seharusnya dalam hukum Amerika itu tidak boleh kan? Karena diskriminasi. Tapi dengan adanya undang-undang ini, kamu bisa bebas dari tuntutan. Karena itu bertentangan dengan prinsip atau keyakinan agama saya gitu. Betul. Nah ini kan dikhawatirkan bisa meluas. Bagaimana jika misalnya saya sebagai pengusaha Muslim menolak melayani pelangganan Yahudi karena merasa bahwa Anda melanggar agama saya atau tidak sesuai dengan prinsip agama jadi ada kontradiksi saya. Ini ya. Nah itu kemudian ternyata kemarin undang-undang ini menjadi pusat kontroversi dan juga banyak sekali yang mengecam ya. Jadi kita lihat kemudian ada backlash, jadi ada boykot dari sejumlah negara tetangga, juga tokoh-tokoh pengusaha juga ya. Banyak yang mengancam akan menarik investasinya, perusahaan-perusahaan besar seperti Walmart dan sebagainya. Negara bagian tetangga bilang, oh kalau gitu kita nggak mau lagi membiayai perjalanan dinas ke negara bagian Indiana. Bahkan wali kota Indianapolis itu juga yang sebenarnya juga dari Partai Republik yang agak moderat itu juga tidak setuju dengan undang-undang ini ya. Ya, dan ini terutama karena di zaman sekarang ini yang namanya masyarakat Amerika Serikat semakin menerima yang namanya persamaan hak untuk semua orang termasuk kaum homoseksual. Misalnya dari 50 negara bagian Amerika Serikat ada 37 yang sekarang melegalkan pernikahan sesama jenis. Dan menurut jajak pendapat terakhir dari Gallup misalnya itu sekitar 55% warga Amerika menerima perkawinan sesama jenis ya. Jadi mungkin konteksnya itu juga ya, karena memang warga Amerika semakin menerima, artinya kelompok-kelompok konservatif, kaum evangelik itu semakin pushback, berusaha keras bagaimana mempertahankan prinsip agama mereka dengan menggunakan mekanisme hukum yang ada gitu ya. Jadi ini pertempuran menarik, pertempuran budaya, ideologis dan politik. Dan itu merupakan satu reaksi dari orang untuk melindungi kepentingan mereka beragama di tengah perubahan budaya kan. Dan jangan lupa bahwa ini sebetulnya pernah terjadi di Amerika Serikat bukan terkait dengan kaum homoseksual tapi terkait kaum kulit berwarna. Supri pasti ingat kan tahun 60-an itu yang namanya di Amerika Serikat kulit hitam sama kulit putih duduknya di restoran mejanya harus berbeda, dan di bis harus berbeda. Dan itu dasarnya juga agama. Ada penafsiran terhadap Bible atau Injil gitu ya, mengatakan bahwa emang warga kulit putih atau ras putih itu lebih superior dibandingkan kulit hitam. Nah itu kan sekarang sudah tidak terjadi lagi kan di Amerika Serikat, paling tidak secara hukum ya tidak bisa diterima. Nah sekarang perjuangannya ada dalam konteks atau ranah diskriminasi terhadap kaum homoseksual dan kami akan terus mengikutinya untuk Anda. Ini menarik ya Pri ya, siapa tahu bermanfaat bagi Anda pemirsa. Untuk sementara ini kami pamit dulu dari Washington DC, saya Patsy Widakuswara dan saya Supriyono. Sampai jumpa.